Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang kali ini telah memasuki surat nomor 16, surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal baik kita, ibadah-ibadah kita, dan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Saudara-saudara, juga saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang lahir pada tanggal 6 Maret. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah, memberikan keselamatan, ketenteraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin kita semua. Juga pada kesempatan yang baik ini saya berbelasungkawa atas gugurnya Ayatollah Ali Khamenei, gugur secara syahid dalam membela, mempertahankan tanah air dan bangsanya dari serangan para agresor yang ingin menguasai negara dan sumber daya serta bangsa Iran. Juga kepada para korban yang kini telah mencapai 1.000 orang lebih, yang juga wafat gugur sebagai syuhada. Semoga mereka diberikan tempat yang semestinya yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan para keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, dan ketawakalan. Semoga negara Republik Islam Iran ini segera dapat mengatasi semua persoalannya, semua masalahnya sehubungan dengan adanya agresi dari para agresor itu. Semoga peperangan ini segera selesai. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada amarullahi fala
yasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha' min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqa samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin faidahu wa qashimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha tif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha zamalun khina turihuna wa khina syarrahun. Wa ta'milu asqalakum illa baladil lam takunu balighi illa bisiqil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal qayla wal bighala wal hamiru litarkubuha warinah wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa 'alallahi qasdu sabili wa minha zair. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Huwaladzi anzala minas syama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tushimun. Yambitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli syamarat. Inna fidzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Wa syaqara lakumul laila wan nahar wa syamsa wal qamar wan nujumu musaqqaratum bi amrih. Inna fidzalika la ayatil liqaumin ya'qilun. Wa madaro alakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fidzalika la ayatan liqaumin yadhakkarun. Wa huwallazi syaqqarul bahra li ta'kulu minhu lahman dhari
tastakhriju minhu khilyatan talbasuna wa taral fulka mawaqira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, perintah Allah akan jadi. Saya ulangi lagi, perintah Allah akan terjadi, maka janganlah kamu menggesa-gesa itu. Maha suci Dia dan maha luhur Dia, melebihi apa yang mereka sekutukan dengan Dia. Dia menurunkan malaikat dengan membawa wahyu atas perintahnya kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Firman-Nya, berilah peringatan bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka bertakwalah kepadaku. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha luhur Dia, melebihi apa yang mereka sekutukan dengan Dia. Dia menciptakan manusia dari benih hidup yang kecil. Lalu tiba-tiba Ia menjadi pembantah yang terang-terangan. Dan ternak Ia menciptakan itu untuk kamu. Dari ternak itu kamu memperoleh pakaian hangat dan kegunaan lain-lainnya, dan sebagian ternak kamu makan. Dan pada ternak itu kamu memperoleh pandangan yang indah waktu kamu giring pulang dan pada waktu kamu lepas di padang rumput. Dan mereka mengangkut beban kamu yang berat ke daerah yang tidak dapat kamu capai, kecuali dengan kesukaran yang menimpa diri kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu itu yang maha belas kasih, yang maha pengasih. Dan Ia menciptakan kuda dan bigol dan keledai untuk kamu naiki dan sebagai perhiasan. Dan Ia menciptakan apa yang kamu tidak tahu. Dan menjadi tanggungan Allah menunjukkan jalan yang benar, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Ia kehendaki, niscaya Ia menunjukkan kamu semua pada jalan yang benar. Dia ialah yang menurunkan air dari awan untuk kamu, sebagian untuk diminum dan sebagian lagi untuk menumbuhkan pohon-pohon yang di sana kamu menggembala. Dengan air itu Ia tumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman dan pohon zaitun,
dan pohon kurma dan anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya dalam ini adalah pertanda bagi kaum yang berpikir. Dan ia membuat malam dan siang dan matahari dan bulan supaya melayani kamu. Dan bintang-bintang dibuat untuk melayani dengan perintahnya. Sesungguhnya dalam ini adalah pertanda bagi kaum yang berakal. Dan apa yang ia ciptakan untuk kamu di bumi adalah macam-macam sekali warnanya. Sesungguhnya dalam ini adalah pertanda bagi kaum yang memperhatikan. Dan ialah yang membuat laut untuk melayani kamu, agar dari laut itu kamu dapat makan daging ikan yang segar, dan agar kamu keluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai. Dan engkau melihat perahu-perahu membelah gelombang menembus lautan itu, agar kamu dapat mencari anugerahnya dan agar kamu bersyukur. Demikianlah saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, serta para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia. Selanjutnya penjelasan dari ayat-ayat yang telah kita sampaikan tadi itu. Dalam ayat 1 dijelaskan kata pembukaan surat ini cocok sekali sebagai kelanjutan dari surat-surat sebelumnya yang berulang-ulang memberi peringatan kepada para musuh kebenaran tentang datangnya siksaan. Kata amrullah makna aslinya adalah perintah Allah. Artinya siksaan Allah yang diancamkan kepada mereka. Orang-orang kafir diminta supaya jangan menggesa-gesakan datangnya siksaan, karena Allah yang menganugerahkan kepada mereka barang-barang keperluan jasmani pasti berkenan pula menganugerahkan barang-barang keperluan rohani. Karena sifat kasih sayang Allah menduduki tempat yang paling atas. Hal ini diuraikan di dalam ayat berikutnya. Siksaan apakah yang akan dijatuhkan? Ini diuraikan di dalam akhir surat ini, yaitu ayat 112. Lihatlah pula tafsir nomor 1406. Kemudian penjelasan pada ayat 2 adalah sebagai berikut. Di sini kata roh berarti wahyu ilahi. Mengapa disebut demikian? Karena wahyu itu menghidupkan rohani manusia. Tetapi kata roh berarti pula Quran suci. Selanjutnya penjelasan yang terdapat di dalam ayat 4 nuktah. Makna aslinya adalah air murni, al-ma'u
usyafi, baik itu diterapkan untuk jumlah yang kecil ataupun untuk jumlah yang besar. Makna dari itu, maka dari itu minuman yang baik disebut nutfah. Demikian pula lautan. Adapun nutfah yang diterangkan sebagai benih manusia adalah benih hidup yang kecil atau spermatozoid yang berada dalam air mani. Kemudian penjelasan pada ayat yang ke-9. Demikianlah orang-orang akhirnya mau menerima Islam. Mula-mula orang-orang Mekah, lalu seluruh tanah Arab. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya menambahkan penjelasan pada ayat 4. Bunyi ayat itu ialah Dia menciptakan manusia dari benih hidup yang kecil. Lalu tiba-tiba ia menjadi pembantah yang terang-terangan. Jadi ini adalah suatu penegasan bahwa manusia itu diciptakan dengan suatu proses. Benih yang kecil ini bisa saja diartikan sebagai sel spermatozoid seorang laki-laki yang di dalam ayat lain dinyatakan oleh Allah yang itu bertemu dengan sel telur seorang perempuan, sehingga pertemuan itu menjadi sigut, menjadi embrio, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dan seterusnya di kandungan rahim ibu yang pada waktunya selama 9 bulan 10 hari dilahirkanlah seorang bayi laki-laki atau perempuan. Yang ini banyak tersebar ayat-ayat yang menjelaskan soal ini di banyak ayat-ayat Al-Quran sebagaimana telah saya sampaikan di video sebelum ini. Itu yang kita ketahui secara jelas. Kira-kira ada lebih dari 12 ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia itu. Saudara-saudara, mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.